Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Kita lanjutkan bacaan kitab Hujjatullahil Balighah. Sebetulnya masih terkait dengan sirru hurmatus shadaqat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Tapi kemudian ke belakang kita membahas tentang al-mas'alah. Masalah orang yang suka meminta-minta. Karena sekali lagi masih ada kaitannya dengan sedekah, dengan sumbangan, dengan zakat itu sendiri. Maka ketika Ad-Dahlawi memasukkan hadis-hadis yang nanti akan disebutkan yang masih terkait dengan masalah itu masih relevan. Kita masuk pada hadis baru. Jadi di bab ini paling tidak nanti akan disebutkan ada 3 hadis ya, 3 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang riwayatnya beragam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tulhifu fil mas'alah. La tulhifu ay ma'nahu la tulihu. Maksudnya jangan terlalu memaksa ya dalam meminta begitu. Tulhifu itu kalau disyarahnya terambil dari kata al-lihaf. Lihaf itu kan seperti selimut begitu ya. Jadi seolah-olah menutupi Rasulullah SAW dengan selimut tersebut sehingga beliau tidak punya ruang ya, tidak punya ruang untuk menyatakan pilihan seperti dipaksa. La tulihu fil mas'alah. Janganlah kalian memaksa ya dalam meminta. Kayak bagai ngotot. Memintanya berulang-ulang ya, tidak cukup sekali tidak dikasih 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Atau kalau bahasa saya itu ngeremeng gitu ya, ngeremeng itu nggak berhenti kan ya, ngomong terus, kalau belum dikasih terus ngebuntutin begitu, kayak anak kecil lah, mirip seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW di sini menyatakan fawallahi ya, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yas'aluni ahadun minkum syai'a. Jadi tidaklah seseorang itu meminta kepadaku, seseorang dari kalian meminta kepadaku, maksudnya meminta sesuatu begitu. Kemudian fatukhriju lahu mas'alatuhu minni syai'a. Kemudian permintaannya tadi yang diajukan secara berulang-ulang berhasil membuat Nabi luluh dan akhirnya mengeluarkan sesuatu baginya, minni dariku, maksudnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ana karihun, sementara saya kondisinya kata Nabi tidak suka dengan hal tersebut, fayubaraku. Fayubaraku di sini maksudnya adalah falan yubaraku atau fala yubaraku, tidak akan diberkahi lahu baginya fi ma'utihi, pada apa yang diberikan kepadanya. Nah, uslub seperti ini tuh sering ikuti oleh Dahlawi dalam kata-katanya ketika menjelaskan. Maka maknanya agak sedikit membingungkan ya. Karena jadi fayubaraku di sini maknanya adalah fala yubaraku begitu. Kalau misalkan kita membuang tengahnya ya, misalkan la yas'aluni ahadun minkum syai'an fayubaraku, maka mungkin lebih bisa dipahami. Jadi tidaklah seseorang meminta kepadaku lalu ia diberkahi. Berarti kan dia tidak akan diberkahi begitu. Jadi di sini ada makna al-jama' ya. Ini kan atof, ketika la yas'aluni itu menyatakan tidak, maka di sini juga tidak. Mirip misalkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wala yu'zanu faya'tazirun. Wala yu'zanu kan maknanya tidak diizinkan untuk berbicara. Faya'tazirun, maka maknanya adalah fahum la ya'tazirun. Mereka tidak akan bisa berargumen ya, tidak akan bisa memberikan alasan.
Jadi kira-kira seperti itu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal ini? Karena sering begitu ya. Banyak yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu, dan Nabi kalau diminta nggak kayak kita kan. Eh, pasti memberi. Kalau ada pasti memberi. Kalau tidak ada, bahkan sahabat-sahabatnya diminta untuk memberi ya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai Rasulullah SAW itu kemudian merasa tertekan ya dengan permintaan umatnya. Aqul Ad-Dahlawi menjelaskan sirruhu, yang menjadi rahasianya adalah annan nufusal lahiqata bil mala'il a'la, bahwasanya jiwa-jiwa yang maksudnya mengikuti al mala'ul a'la ya, malaikat ring 1, takunu suratu zihniyatu fiha minal karahiyati warridha bimanzilati du'ail mustajab. Jadi surah zihniyahnya, surah zihniyah dari orang yang tadi mengikuti al-mala'ul a'la, kondisi tidak sukanya atau kondisi sukanya itu disamakan dengan doa yang mustajab. Kemarin kita sudah membahas bahwa wujud itu ada 4 ya, wujud hakiki khariji, kemudian wujud zihni, wujud kalami dan kitabi. Jadi surah zihniyah dari kondisi Rasulullah SAW ketika beliau tidak suka, ketika beliau suka, itu berarti menunjukkan sebagai pertanda. Kalau misalkan Rasulullah suka, berarti ini tanda-tanda ada sesuatu yang baik yang akan bisa terjadi. Kalau Rasulullah tidak suka, sama, berarti jangan-jangan laknat itu akan datang. Ya, kalau bahasa usul fikihnya mungkin rasa suka dan tidak suka yang diibaratkan sebagai doa mustajab itu seperti mafhum muwafaqah, kira-kira seperti itu ya. Ini yang disampaikan oleh Ad-Dahlawi untuk menjelaskan tentang hadis di atas. Makanya Imam Ghazali itu dalam salah satu pernyataannya, kalau kita meminta sesuatu kepada orang, kemudian wa kana ba'isul mu'ti al-haya, di mana kemudian ba'isul mu'ti itu berarti motivasi atau alasan si pemberi itu karena malu begitu ya, malu kepada dia atau malu kepada hadirin begitu ya, mintanya pada orang banyak, maka itu haram, nggak boleh. Jadi kalau misalkan motivasi memberinya itu karena rasa malu, padahal kalau tidak ada rasa malu tidak akan diberi, itu haram. Jadi pemberiannya, kata beliau, wajib untuk dikembalikan. Kalau orang yang sudah mati, wajib dikembalikan kepada warasahnya begitu. Luar biasa ya. Kalau kita kan minta sengaja biar dia malu kemudian ngasih begitu. Mintanya depan orang begitu ya. Ayo. Kan mau nggak mau harus buka ya. Kalau yang ini ngasih segini, masa saya ngasihnya apa? Ya, itu sikap warok ya, kehati-hatian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh imam kita yang terjaga hatinya. Berikutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal mala khadirun hulwun. Sama ya? Oh. Langsung innal mala khadirun hulwun. Begitu ya. Kalau di kitab saya inna hadzal mala khadirun hulwun. Ini riwayatnya muttafaq alaih ya, muttafaq alaih. Maksudnya muttafaqun alaih. Jadi ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nanti boleh ditahqiq, dicocokkan ada hadzanya atau tidak ada. Kalau di buku saya ada hadzanya. Jadi inna hadzal mala khadirun hulwun. Hah? Maksudnya bukan bagus atau tidaknya ya. Oh, udah kelihatan ya. Siap begitu ya.
Ini hadal mal ya. Jadi sesungguhnya mal ini ya, namanya juga mal, malayamilu ya, mail, mall gitu kan, ya, condong ke mall ya, al malu fi mall gitu. Ya katanya apa annasu malu ila haitsu hunaka mal kan begitu. Annasu dhahabu ila haitsu hunaka zahab. Annasu infaddu ila haitsu hunaka fiddah. Jadi ketika ada mal itu selalu dikejar begitu. Ada zahab dikejar, ada fiddah dikejar. Makanya Rasulullah SAW di sini membuat apa seperti perumpamaan ya, sesungguhnya harta ini itu khodirun hulwun. Khodir ini sifat musyabbahah ya dari al-khudru. Jadi harta itu hijau begitu. Enak dilihat ya. Hijau itu kan enak dilihat. Rumput tetangga katanya lebih hijau. Kalau ngelihat duit matanya jadi jadi hijau ya. Jadi harta itu hijau dan manis begitu ya. Hijau dan manis. Artinya memang sangat-sangat memikat. Kenapa? Kalau nggak menjadi pucat kan? Pucat ya gitu ya. Iya. Khodir itu kan atau al-khudroh ya. Al-khudru itu kan hijau ya, warna hijau. Berarti terkait dengan indera penglihatan ya kan. Kalau manis itu kan berarti terkait dengan indera pengecap ya atau rasa. Jadi Nabi cukup menggambarkan dunia ini dengan dua indera, yaitu apa indera penglihatan dan indera rasa, tanpa kemudian melibatkan penciuman atau apa pendengarannya. Karena iya sudah cukup begitu kan ya, kecuali kalau kita tidak bisa melihat, baru mungkin menggunakan pendengaran atau penciuman. Jadi Nabi itu sudah sangat detail, cukup menggambarkan dunia dengan apa dua indera, enak dilihat, kemudian enak juga dirasakan. Makanya mungkin ini juga bagian dari hikmah kenapa Nabi Adam itu diuji dengan buah larangan begitu ya, dengan buah kholdi katanya begitu, buah larangan. Karena kan buah itu dia warnanya menarik dan rasanya enak begitu. Maka kemudian sangat-sangat menggoda. Karena waktu itu belum ada kan uang. Emang punya duit sama nggak punya duit rasanya beda. Rasanya beda ya. Kalau kita sekarang itu. Rasa beda. Rasa beda. Ya selama ini belum nggak usah jadi nggak tahu. Karena memang orang nggak punya duit wajahnya merah. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Jadi barang siapa yang apa mengambilnya dengan sakhawatu nafs ya, bisakhawati nafs dengan kelapangan jiwa, dengan penuh kedermawanan, insyaallah akan diberkahi. Waman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Jadi siapa yang mengambilnya, mencarinya dengan israfi nafsin itu maksudnya bil uluwi wal irtifa ya. Jadi ada kesombongan, ada keinginan untuk pamer begitu, lam yubarak lahu fihi, maka tidak akan diberkahi. Ini kita berarti bicara tentang berkah ya. Tadi di hadis atas juga ada berkah, di bawah sini juga ada berkah. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba'u. Perumpamaannya itu seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. La yusminu wala yughni minju. Kalau to'am yang disediakan oleh Kiai Yusron, insyaallah yughni
wa yusmin. Yusmin wa yughni min ju', ya. Sudah habis. Alhamdulillah. Aqul al-barakatu fi syai'i ala anwa'in. Jadi berkah itu menurut Ad-Dahlawi ada beberapa macam, ada beberapa tipe. Adnaha ini tingkatan yang paling rendah atau jenis yang paling rendah. Tuma'ninatun nafsi bihi. Jadi kalau hati kita tenang, tentrem, walaupun uangnya sedikit, begitu kan? Ini kan adnaha. Walaupun uangnya sedikit, kalau menenangkan itu insya Allah berkah. Wasal jusodar. Jadi nggak gelisah, nggak spot jantung kan begitu. Punya usaha hasilnya miliaran, tapi kalau jantung kita dipacu setiap hari, ya berarti itu nggak berkah lah, ya nggak berkah. Kan ada begitu ya, yang kalau apa ada sedikit saja yang meleset dari perkiraannya, sudah jantungnya itu bisa berhenti berdegup gitu. Berisiko besar, ya. Karojulaidi indahuma ishruna dirhaman. Seperti contohnya di sini dicontohkan oleh Ad-Dahlawi. Ada dua orang begitu ya. Masing-masing itu punya 20 dirham. Masing-masing punya 20 dirham. Ahaduhuma yakhsha al-faqr wal akhar masruful khatiri 'anil khasyati ghalaba 'alaihi ar-raja. Yang pertama itu dia takut miskin, takut kurang begitu. Dengan 20 dirham itu ada ketakutan, waduh kayaknya nggak bakal cukup nih untuk 1 minggu, apalagi untuk 1 bulan, kira-kira seperti itu. Wal akharu masruful khatiri 'anil khasyah. Sementara yang berikutnya masruful khatir 'anil khusra, artinya dia itu dijauhkan dari perasaan takut. Sebaliknya yang mendominasi dirinya itu tidak lain adalah harapannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama itu berarti tidak diberkahi, yang kedua diberkahi, ya. Masruful khatir. Summa ziyadatun naf'i. Kalau tadi batasan yang paling rendah, berikutnya ziyadatun naf'i. Jadi namanya berkah itu ada pertambahan nilai gitu ya. Ada pertambahan manfaat begitu, dari 1 menjadi 2 dan seterusnya. Karojulain, sama di sini juga dicontohkan 2 orang. Miqdaru malihi wahid. Jadi kira-kira jumlah uangnya itu ya sama, masing-masing misalkan 1 juta, kira-kira seperti itu. Sarafahu ahaduhuma ila ma yahummuhu wa yanfa'uhu. Salah satu di antara keduanya itu menggunakannya untuk kepentingannya dan hal yang bermanfaat bagi dirinya. Wa ulhimat tadbirus shaliha fi sarfihi. Kemudian dia seolah-olah diberikan kemampuan untuk mengatur keuangannya dengan baik, ya, fi sarfihi, dalam mengalokasikannya, dalam menggunakannya. Jadi dia punya kemampuan manajemen mengatur keuangan, ya, mengatur keuangan. Wal akharu adha'ahu, sementara yang lain itu justru sebaliknya, menyia-nyiakannya. Walam yaqtasid fit tadbir. Jadi dia sama sekali nggak hemat, nggak berperilaku ekonomi, membuang-buang dan seterusnya. Wa hadhil barakatu tajlibuha hayatun nafsi. Jadi keberkahan ini itu ditarik oleh kondisi kejiwaan yang tumaknina tadi, ya. Yang hatinya itu tenang, bimanzilati jalbid doa, sebagaimana doa itu kira-kira juga bisa menarik atau mendatangkan keberkahan. Jadi berasal dari kondisi kejiwaannya yang luar biasa, maka kemudian keberkahan itu akan muncul, sebagaimana kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan mendatangkan keberkahan yang tidak akan ada habis-habisnya. Seperti sumur Zam-Zam itu adalah sumur yang diberkahi. Maka salah satu namanya kan ya Al-Mubarak, ya, air yang diberkahi, karena
sumbernya hanya itu, tapi tidak pernah kering sejak ditemukan. Meskipun Zam-Zam itu kan pada zaman setelah Ismail pernah hilang ya, pernah hilang dan kemudian ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau adalah dianggap sebagai pemilik ya, melalui mimpi-mimpi yang terus datang tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis terakhir dari bab ini. Qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam, man yasta'fif yu'iffahullah. Ini hadisnya sebetulnya panjang ya, bercerita tentang sebetulnya orang-orang Ansor yang mereka itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta sesuatu. Sa'alu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'atohum. Ketika mereka datang meminta kepada Nabi, maka Nabi berikan. Habis datang lagi sampai berkali-kali. Sampai kemudian hatta nafidama indahu, sampai kemudian Nabi itu sudah nggak punya sesuatu yang bisa diberikan lagi. Nabi sampai komentar, kalau seandainya saya masih memiliki sesuatu yang bisa dibagikan, saya tidak akan menyimpan untuk diri sendiri. Itu kata Nabi. Maka kemudian baru beliau menyatakan, man yasta'fif yu'iffahullah. Siapa kira-kira yang ingin menjaga iffah ya. Artinya iffah itu di sini tidak meminta-minta, ingin menjaga kesucian dirinya, yu'iffahullah, maka Allah akan memenuhi keinginannya tersebut. Kemudian masih ada lanjutannya, wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa bahwa dirinya itu cukup ya, maka Allah juga akan memenuhi keinginannya. Kemudian waman yatasabbar yusabbirhullah. Kalau siapa yang berusaha untuk sabar, maka insya Allah akan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Nabi menutup sabdanya bahwa tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas minas sobri, melebihi kesabaran. Artinya kalian itu sabar coba, jangan dikit-dikit datang minta, dikit-dikit datang minta, begitu terus. Jadi ini sebenarnya sindiran dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sekali lagi tentang masalah ini bukan hanya sekedar orang yang meminta-minta di jalanan. Termasuk kalau kita minta teman minta ditraktir ya, itu juga harus lihat-lihat. Jangan sampai memaksa begitu ya. Jangan sampai memaksa. Kalau orang yang punya pekerjaan kemudian meminta kepada saudaranya, kepada temannya, itu ijma'nya ya haram. Tapi kemudian kalaupun ada yang membolehkan, itu halal tapi ma'al karoha. Halal tapi ma'al karoha. Yang penting tidak boleh melampaui 3 hal. Yang pertama, an yudhilla nafsahu, artinya jangan sampai memintanya itu sampai kemudian membuat kita seolah-olah ngarep banget. Artinya kita mau menghinakan diri kita demi permintaan tersebut ya, diantaranya itu. Kemudian juga nggak boleh melakukannya ilhah terus, satu kali nggak bisa, kedua, ketiga dan seterusnya. Dan yang ketiga itu jangan sampai membebankan. Minta ditraktir, traktiran yang yang mahal. Nah, itu tidak boleh. Aqul hadza isyaratun ila anna hadhil kaifiyatin nafsiyah ila anna hadhil kaifiyatin nafsaniyah. Jadi hadis ini itu adalah isyarat bahwa bahwa kondisi kejiwaan yang seperti ini ya, mekanisme kejiwaan yang seperti ini, maksudnya tadi orang yang bisa mampu menjaga iffahnya, merasa cukup dan seterusnya, fi tahsiliha atharun azimun. Kalau misalkan seseorang itu mampu untuk menghadirkannya, mampu untuk melakukannya, mampu untuk menghasilkannya, maka akan berdampak atau memiliki dampak yang sangat luar biasa untuk li jam'il himmati wa ta'aqqudil azimati,
untuk mengumpulkan al-himmah dan al-azimah. Al-himmah, al-azimah itu sebetulnya maknanya sama ya, motivasi yang kuat atau keinginan yang kuat, hanya saja dilihat dari bobotnya al-azimah itu lebih tinggi daripada al-himmah. Ini bisa tercapai jika mekanisme kejiwaan tadi ya, merasa cukup, merasa tidak perlu meminta kepada orang lain, itu adalah sesuatu yang sekali lagi diisyaratkan di sini melalui hadis Rasulullah SAW yang sebetulnya panjang, tapi kemudian ini hanya dikutip bagian tengahnya saja. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.